Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal nomor 31 sampai 35. Bacalah tiap kutipan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan yang berkaitan dengan kutipan tersebut. Seperti biasa, kita akan membaca soal dan jawaban ABCDE-nya dulu. Langsung saja. Nomor 31. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah, kalau judul berarti kita nanti harus nyari secara keseluruhan bacaan itu memuat apa. Kita coba ABCD-nya. A. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. B. Sriwijaya genjot pajak. C. Hubungan dagang Sriwijaya dengan Arab dan Cina. D. Sejarah pendirian Kerajaan Sriwijaya. E. Besar pajak di Kerajaan Sriwijaya. Nanti kita akan temukan jawabannya di bacaan. Secara keseluruhan isinya apa? 32. Bahan dagangan yang diekspor Sriwijaya ke Arab dan Cina adalah, ini kalau kayak gini biasanya ada di bacaan jawabannya. A. Timah dan air tawar. B. Gading dan kayu eboni. C. Kapur barus dan kemenyan. D. Kayu sapan dan cula badak. E. Kayu gaharu dan kapur barus. 33. Kata imperium pada paragraf pertama mengandung arti nanti ada di bacaan ya. A. Negara. B. Daerah. C. Kerajaan. D. Pasukan besar. E. Bagian sebuah negara. Sebenarnya kita kalau udah tahu imperium, kita tinggal pilih aja jawabannya yang mana. Tapi coba nanti kita samakan dengan yang di bacaan. 34. Alasan kerajaan Chola menyerang Sriwijaya adalah, ini juga ada di bacaan biasanya. A. Sriwijaya menarik pajak yang sangat tinggi ke pedagang Tamil. B. Saudagar Arab dan Cina berdagang dengan Sriwijaya. C. Sriwijaya menjadi pusat penyaluran hasil bumi Nusantara. D. Pajak yang tinggi di Sriwijaya. E. Sriwijaya menguasai lautan. 35. Total pajak yang harus dibayar saudagar Cina yang membeli barang dagangan di India agar dapat melewati Sriwijaya adalah dinar. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000. Ini juga biasanya ada di bacaan. Coba kita baca bacaannya. Tanggal 5 Paro, terang bulan Asada, tahun 16 Juni 682, di sebuah tempat Dapun Tahyang mendirikan perkampungan dan Sriwijaya menang. Sejak itu Sriwijaya mulai bergerak membangun diri menjadi sebuah imperium. Imperium di wilayah Sumatera. Kalau kita lihat-lihat berarti kan tadi kan ada soalnya ya. Ini soal kata imperium pada paragraf pertama mengandung arti imperium, membangun diri menjadi sebuah imperium di wilayah Sumatera. Jadi kan kalau kita udah tahu artinya sebelumnya atau kita menebak-nebak dari bacaan ini, berarti imperium itu adalah sebuah kerajaan ya. Terus nomor 30 selanjutnya, kita baca selanjutnya. Satu persatu bandar-bandar di sepanjang Selat Malaka mulai jatuh ke pelukan Sriwijaya, mulai dari Bandar Lamuri, ujung pintu masuk Selat Malaka, sekarang Banda Aceh, Pulau Kampai, kota Cina di Sumatera Utara, hingga Bandar Jambi di sisi tenggara Selat Malaka. Sriwijaya pun masyhur sebagai kampiun di lautan sejak abad ke-8. Dari penguasaan bandar-bandar ini, pundi-pundi keuangan Sriwijaya pun bertambah. Sumber pendapat itu berasal dari kapal-kapal yang lewat dan bersandar. Penguasa Sriwijaya meminta 20.000 dinar sebelum memberikan izin kepada kapal dagang Persia atau Arab untuk melanjutkan pelayaran ke Tiongkok. Demikian pula dari sebaliknya. Demikian dikutip dalam program book Kedatuan Sriwijaya. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Arab, Persia, dan India yang berada di sisi barat dengan Tiongkok yang berada di sebelah timur. Kalau kita tahu ya, penguasa Sriwijaya, kita kan keinget soal tadi ya. Total pajak yang harus dibayar saudagar Cina yang beli barang dagangan di India agar dapat melewati ini ya. Kalau di soal tadi, penguasa Sriwijaya meminta
20.000 dinar, memberikan izin. Nah, berarti kan ini secara nggak langsung pajaknya ya. Jadi pajaknya adalah 20.000 dinar. Itu. Langsung saja. Lanjut. Kerajaan Sriwijaya akhirnya menjadi pusat penyaluran semua hasil bumi Nusantara. Situasi demikian tentu saja menguntungkan bagi Sriwijaya. Pemasukan pajak perdagangan terus mengalir ke kas kerajaan. Selain itu, penghasilan Sriwijaya juga diperoleh dari barang-barang ekspor. Oke, udah nggak ada ya di soal. Lanjut, menurut Elizabeth T. Gurning dan Amurwani Dwi Lestari Ningsih dalam Bumi Sriwijaya, tujuan ekspor Sriwijaya adalah Arab dan Cina. Ya, kita ingat lagi di soal bahan dagangan yang diekspor Sriwijaya ke Arab dan Cina adalah, coba kita teliti apa. Ke Arab, Sriwijaya mengekspor kayu gaharu, kapur baru, cendana, gading, timah, kayu eboni, kayu sapan, rempah-rempah, dan kemenyan. Sementara ke Cina, komoditas ekspornya adalah gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin kristal, cula badak, kapur barus, bumbu masak, dan obat-obatan. Soalnya ini tentang bahan dagangan yang diekspor Sriwijaya ke Arab dan Cina, berarti yang sama kan secara langsung. Coba kita ke kayu gaharu, coba kayu gaharu ada nggak di Cina? Kayu gaharu nggak ada ya. Coba kapur barus di Sriwijaya ada, di Cina ada nggak? Oh ada, kapur barus ini sama ini ya. Cendana gading di Cina ada nggak? Nggak ada. Timah juga nggak ada. Kayu eboni juga nggak ada. Kayu sapan nggak ada. Rempah-rempah nggak ada. Kemenyan, nah ada ini kemenyan. Nah, berarti ada dua itu ya. Jadi jawabannya C, kapur barus dan kemenyan. Itu kita baca lagi. Pendapatan kerajaan antara ekspor dan pajak relatif sama, tapi presentasinya lebih ke pajak karena para saudagar asing yang datang ke bandar Sriwijaya untuk mengambil komoditas dari Nusantara. Sriwijaya berfungsi sebagai bandar pengepul, kata Bambang. Namun persoalan pajak pernah menimbulkan masalah. Penguasa Sriwijaya menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada saudagar-saudagar dari Tamil. Padahal pedagang Tamil juga sudah membayar pajak kepada kerajaan Chola di India Selatan. Penguasa Chola, nah ini tak terima atas perlakuan Sriwijaya terhadap pedagang Tamil. Mereka pun menyerang Sriwijaya pada ini 1017 Masehi dan 1025 Masehi. Pada serangan kedua, Raja Sriwijaya berhasil ditawan. Nah, penguasa Chola. Ini kan kita teringat lagi juga ada soal kayak gitu ya. Ini alasan kerajaan Chola menyerang Sriwijaya adalah, nah ini kan penguasa kerajaan tidak terima ya. Karena apa? Karena penguasa Sriwijaya menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada Tamil. Padahal Tamil sudah membayar pajak ke Chola. Nah, tadi kan jawabannya dari A, B, C, D, E, yang mana yang tepat? Jawabannya adalah A. Sriwijaya menarik pajak yang sangat tinggi kepada pedagang Tamil. Itu kan. Kita baca lagi, ya, udah selesai ya bacaannya. Pada serangan kedua, Raja Sriwijaya berhasil ditawan. Udah selesai. Kita ke soal yang belum terjawab. 31, judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah A. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Nah ini juga mungkin bisa jawabannya. B. Sriwijaya genjot pajak. Enggak perihal pajak doang ya tadi. Hubungan dagang Sriwijaya dengan Arab dan Cina. Enggak cuma itu aja, terlalu spesifik. Sejarah pendirian Kerajaan Sriwijaya ini tadi cuma sekilas doang. Besar pajak di Kerajaan Sriwijaya ini juga cuma sekilas, terlalu spesifik. Berarti kita ambil jawaban yang secara umum, yaitu adalah A. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Untuk soal selanjutnya ini udah kejawab tadi. Selanjutnya ini juga udah, nomor 35 juga sudah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.